Cek kamera 1, 2, 3. Di video ini kita akan belajar cara bikin iklan produk dan bagaimana cara memasarkan produk baru. Siap. Produk di sini bisa apa aja yang bisa kita perjualbelikan seperti makanan, minuman, pakaian, kosmetik, parfum, asbak, botol kosong, kardus Pepsodent. Itu semua bisa kalian gunakan untuk transaksi. Asalkan jangan jual ginjal Anda dan diri Anda. Yang penting ramah lingkungan. Oke, sebelum lanjut, pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Mungkin saja Anda dapat inspirasi setelah menonton video ini. Cara agar konsumen atau audiens tertarik melihat produk secara detail dan spesifik adalah kalian foto atau video produk kalian, lalu masukkan footage kalian ke software editing. Di sini bebas ya, nggak ada pemaksaan harus ini, harus itu, mau di HP, di komputer, terserah. Yang penting, gunakan kreativitas kalian untuk merubah perspektif lain dari produk kalian agar terlihat lebih menarik. Atau kalau misalnya footage kalian itu udah bagus, udah cantik, tanpa proses editing, pengen langsung upload, itu juga boleh. Aku yakin HP zaman sekarang itu udah cara ranggih. Siap. Satu lagi. Bumbu khas dari sebuah iklan produk agar terlihat lebih anjing banget adalah B-roll sinematik. Siap. Dalam dunia bisnis atau wirausaha, pemasaran adalah hal mutlak yang harus berjalan. Karena nyawa dari perusahaan adalah penjualan, dan penjualan tidak akan berhasil, tidak akan berjalan jika tidak ada strategi yang baik. Lalu bagaimana produk yang kita pasarkan itu adalah produk baru? Ini sangat menyulitkan. Karena jika kita membuat produk baru dengan brand yang baru, itu kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih ekstra lagi untuk memperkenalkannya pada publik. Contoh startup Matahari Mall. Launching mereka memiliki strategi pemasaran yang luar biasa karena disokong dengan dana 5 triliun. Lalu bagaimana jika modal kita masih minim? Cara yang pertama adalah hal mutlak untuk wirausahawan sebelum melakoni bisnis. Semuanya sama-sama penting, karena jika tidak diriset dari awal, sama aja kita bunuh diri dari awal. Terkadang banyak kasus yang terjadi pada pengusaha pemula, yaitu lebih mengutamakan sikap idealisme yang tinggi hingga lebih mempertahankan egonya demi mencapai kesempurnaan sebuah produk. Tapi mereka lupa akan kebutuhan pasar. Terkadang pasar yang layak kita tuju sebenarnya tidak terlalu membutuhkan produk yang seperti kalian bayangkan. Kebutuhan konsumen. Seperti yang dijelaskan tadi, kita harus jeli melihat kondisi pasar yang ada. Apakah grafik kebutuhan konsumen meningkat atau menurun? Kita harus peka terhadap reaksi pasar. Apakah produk kita layak dan dibutuhkan pasar atau tidak? Tempatkan produk kita di waktu dan tempat yang tepat. Karena setiap daerah dan setiap waktu tertentu, kebutuhan konsumen pasti berbeda-beda. Misalnya produk kalian laku di kota A, tapi belum tentu produk yang kalian jual itu laku di kota B. Karena itulah, tentukan pasar Anda secara spesifik dan jangan biarkan momen kamu hilang. Seperti contoh bisnis kuliner yang base-nya itu DNI-nya agak menurun tahun ini sebenarnya. Contohnya Starbucks, sejak pandemi ini mereka mengalami kerugian sebesar 42 triliun rupiah. Gila banget kan? Itu gara-gara perubahan pola perilaku konsumsi ini. Tapi orang-orang masih menyukai kopi dan Starbucks membaca potensi ini. Dan akhirnya mereka tidak menutup semua kedai-kedainya. Justru mereka mengeluarkan inovasi baru. Inovasi yang out of the box pokoknya. Mungkin kalian udah pada tahu ya, kopi Starbucks yang baru ini, yaitu kopi size jumbo. Mungkin kalian ingin mencoba inovasi ini dengan bikin kopi galonan. Produk fashion pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nih ya, kalau misalkan kalian jeli dan mengamati, clothing lain sekarang itu bertumbuh sangat pesat. Mereka mengadaptasi pola perilaku konsumen orang untuk bergaya walaupun di rumah aja. Seperti contoh, piyama, baju tidur, sendal rumah, sisir, autan, obat nyamuk. Semua benda-benda yang bisa digunakan di rumah aja. Ini bukan ngomong doang ya, aku riset sendiri di Google Trends. Itu ternyata kata pencarian loungewear lebih banyak dicari daripada workwear. Promosi sangatlah penting untuk menunjang produktivitas Anda. Karena sebagus apapun produk Anda, kalau misalkan promosinya kurang, tentu pasar tidak akan tahu produk kalian. Dan promosikanlah produk Anda secara efektif.
Dengan cara tadi kalian bisa meminimalisir budget dan mengundang orang untuk bertransaksi. Motor. Sebelum pesan tadi, astagfirullah motor. Kan tadi kita harus jeli, astagfirullah motor terhadap Pak